teman-teman, saya Almira Davarafidah, kelas 11 IPA 2, absen 05, akan membahas materi Bahasa Indonesia tentang bermain drama. Apa sih drama itu? Menurut KBBI, drama dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, drama merupakan komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Yang kedua, drama adalah cerita atau kisah, terutama yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Yang ketiga, drama adalah kejadian yang menyedihkan. Menurut Moulton, drama merupakan sebuah kesenian yang melukiskan sifat dan watak manusia dengan gerakan. Sedangkan menurut Budianta dan kawan-kawan tahun 2002, drama merupakan genre sastra di mana penampilan fisiknya memperlihatkan secara verbal adanya percakapan atau dialog di antara para tokoh yang ada. Secara umum, drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Dalam kata lain, drama adalah cerita yang diperagakan oleh para pemeran di panggung. Pementasan naskah drama disebut juga dengan teater. Lanjut ke struktur drama. Yang pertama adalah prolog. Apa sih prolog itu? Prolog disebut juga dengan pendahuluan atau pengantar naskah dari sebuah drama atau cerita. Prolog berisi satu atau beberapa keterangan dari penulis atau pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. Prolog ini berfungsi membeberkan atau menerangkan situasi yang akan terjadi nantinya di dalam sebuah drama atau cerita. Selain itu, prolog ditujukan juga untuk menarik minat pembaca kalau di dalam sebuah novel atau minat penonton kalau di dalam sebuah film atau teater. Selanjutnya adalah dialog. Dialog adalah percakapan yang dilakukan antara dua tokoh atau lebih dengan maksud dan tujuan untuk menggambarkan jalannya cerita. Dalam dialog, kita dapat melihat perbedaan karakter dari masing-masing tokoh. Contohnya, tokoh antagonis pasti akan lebih memiliki dialog yang kasar dan memunculkan emosional. Sedangkan tokoh protagonis akan memunculkan dialog yang lebih halus dan lebih sopan biasanya. Selain itu, dalam dialog kita dapat melihat perbedaan budaya dari masing-masing tokoh dari perbedaan dialeknya. Dialek orang Jawa pasti akan berbeda dengan dialek orang Papua dan sebagainya. Dialog dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yaitu tahap di mana situasi dan tokoh mulai diperkenalkan. Yang kedua adalah konflik, atau munculnya permasalahan dan memuncaknya permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah resolusi, yaitu mulai ditemukannya titik temu dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah epilog. Kalau di awal ada prolog, di akhir pasti ada epilog. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita. Pada umumnya, epilog berisi amanat, kesimpulan, ataupun pesan moral yang dapat kita petik dari sebuah cerita tersebut. Tapi pada umumnya, dalam sebuah pementasan drama atau film, amanat atau kesimpulan yang ada disajikan secara tersirat. Jadi, penonton dapat mengambil kesimpulannya sendiri. Epilog berfungsi menyampaikan inti dari sebuah cerita, hikmah ataupun komentar dari cerita yang baru saja disajikan. Selain itu, epilog juga berfungsi menegaskan pesan-pesan moral, tata nilai, refleksi kehidupan dan kehidupan dari cerita tersebut. Kita lanjut ke unsur-unsur drama. Apa sih bedanya unsur drama dan struktur drama? Unsur drama adalah bagian-bagian dari sebuah drama atau semua aspek yang ada di dalam sebuah drama. Sedangkan struktur drama adalah rangkaian atau urutan atau rancangan dari sebuah drama. Jadi, struktur ini harus urut. Unsur drama dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan utama atau ide pokok yang terdapat dalam sebuah cerita drama. Yang kedua adalah alur. Alur adalah jalan cerita yang terdapat dalam sebuah drama, mulai dari babak awal hingga babak akhir. Yang ketiga adalah tokoh.
Tokoh adalah karakter yang terdapat dalam sebuah drama yang terdiri dari tokoh utama dan tokoh pembantu. Yang keempat adalah watak. Watak adalah tingkah laku para tokoh yang ada dalam sebuah drama. Protagonis adalah tokoh baik, antagonis adalah tokoh jahat, dan tritagonis adalah tokoh penengah. Yang kelima adalah latar. Latar adalah gambaran mengenai tempat, waktu, dan situasi yang terjadi di dalam sebuah drama. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada penonton melalui cerita drama. Kita beranjak ke bentuk-bentuk drama. Berdasarkan bentuk sastra cakapannya, drama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah drama puisi. Drama puisi adalah drama yang sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Yang kedua adalah drama prosa. Drama prosa adalah drama yang sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk prosa. Berdasarkan sajian isinya, drama dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah drama tragedi atau drama duka. Drama tragedi adalah drama yang menyajikan tokoh dalam keadaan sedih atau muram yang terlibat dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Drama tragedi menampilkan banyak sekali pertikaian atau konflik yang dialami oleh tokoh utama dan berakhir dengan malapetaka atau kesedihan. Yang kedua adalah drama komedi atau drama ria. Drama komedi adalah drama yang bersifat ringan dan menghibur, namun di dalamnya terdapat pesan-pesan yang menyindir dan bisa saja berakhir dengan bahagia. Yang ketiga adalah drama tragikomedi atau drama duka ria. Drama tragikomedi adalah drama yang sebenarnya menggunakan alur duka cita tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Berdasarkan kuantitas cakapannya, drama dibagi menjadi 3. Pantonim. Pantonim adalah drama yang dilakukan tanpa kata-kata dan hanya menggunakan gerakan. Selanjutnya adalah mini kata. Mini kata adalah drama yang dilakukan dengan sedikit sekali kata-kata. Dan yang terakhir adalah dialog monolog. Dialog monolog adalah drama yang dilakukan dengan menggunakan banyak sekali kata-kata. Berdasarkan besarnya pengaruh unsur seni lainnya, drama dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, opera. Opera adalah drama yang lebih menonjolkan seni suara dan seni musik. Yang kedua adalah sendera tari. Sendera tari adalah drama yang lebih menonjolkan seni drama dan tari. Yang terakhir adalah tableau. Tableau adalah drama yang dilakukan tanpa gerak atau dialog. Bentuk-bentuk lainnya. Drama absurd. Sesuai dengan namanya, absurd, drama ini mengabaikan atau melanggar konversi alur, penokohan, dan tematik. Drama baca. Drama ini memiliki naskah yang hanya cocok untuk dibaca dan tidak untuk dipentaskan. Drama bourgeois. Drama bourgeois adalah drama yang muncul pada abad ke-18 dan khusus menampilkan kisah-kisah kaum bangsawan. Drama domestik. Berkebalikan dengan drama bourgeois, drama domestik justru menampilkan kisah-kisah rakyat biasa. Drama duka. Drama duka adalah drama yang khusus menggambarkan kejatuhan atau keruntuhan dari tokoh utama. Drama liturgis. Drama liturgis adalah drama yang muncul pada abad pertengahan yang pementasannya digabungkan dengan upacara kebangkitan gereja. Drama satu babak. Drama satu babak memiliki lakon yang terdiri atas satu babak, berpusat pada satu tema, dengan sejumlah kecil pemeran gaya, latar, dan pengaluran yang ringkas. Drama rakyat. Drama rakyat adalah drama yang muncul dan berkembang sesuai dengan festival rakyat yang ada. Drama ini biasanya muncul banyak di pedesaan. Selanjutnya adalah teknik pementasan drama. Vokal. Vokal terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah volume. Volume adalah kuat lemahnya suara yang digunakan oleh para pemain. Volume yang digunakan harus sesuai dengan dialog. Apabila dialognya marah, maka volume yang digunakan harus lebih besar. Dan apabila dialognya merintih, maka volume yang digunakan harus lebih kecil. Yang kedua adalah intonasi.
Intonasi adalah tinggi rendahnya atau naik turunnya nada suara yang dilakukan oleh pemain, sehingga drama yang dipentaskan tidak terkesan monoton dan membuat penonton bosan. Yang ketiga adalah artikulasi. Artikulasi adalah jelas tidaknya pelafalan kata yang dilakukan oleh para pemain. Dan yang keempat adalah tempo. Tempo adalah cepat lambatnya pelafalan suara oleh pemain. Mimik. Mimik adalah ekspresi yang sesuai dengan lakon yang diperankan oleh pemain sehingga amanat yang ingin disampaikan tersampaikan secara jelas kepada penonton. Selanjutnya adalah gestur. Gestur adalah gerakan yang dilakukan agar peran yang dilakukan terkesan lebih hidup dan membuat penonton lebih paham akan jalan ceritanya. Dan yang terakhir adalah blocking. Blocking adalah tidak membelakangi penonton. Pemeran harus bisa menguasai panggung dan tidak berdiam di satu titik saja, sehingga penonton lebih paham dan kesan yang ingin disampaikan tersampaikan secara jelas. Selanjutnya adalah aspek yang dinilai dalam pementasan drama. Yang pertama adalah tata suara. Yang dinilai dari tata suara adalah keras lembutnya vokal, kejelasan artikulasi, serta variasi intonasi yang digunakan. Yang kedua adalah ekspresi pemeranan. Ekspresi pemeranan dinilai dari mampu tidaknya tokoh mengekspresikan mimik sesuai dengan naskah yang dipentaskan. Yang ketiga adalah tata letak atau blocking. Juri akan menilai apakah pemeran mampu atau tidak memposisikan dirinya dengan tepat, seperti tidak membelakangi penonton atau menutupi pemeran lainnya. Yang keempat adalah gerakan atau moving. Gerakan-gerakan dari pemeran sangatlah penting dalam aspek penilaian. Apakah gerakan yang dilakukan itu mendukung ekspresi atau gerakan yang dilakukan itu dilakukan secara wajar atau tidak. Kita beranjak ke kaidah-kaidah kebahasaan drama. Pada prolog dan epilog, drama menggunakan kata ganti orang ketiga. Contohnya, dia, mereka, dan sebagainya. Pada dialog, drama menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Contohnya, aku, kamu, kita, dan sebagainya. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sebelum itu, sesudah itu, kemudian, dan sebagainya. Menggunakan kosakata percakapan. Contohnya, oh, ya, aduh, sih, dong, dan lain sebagainya. Menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, menyingkirkan, menyuruh, menobatkan, dan sebagainya. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, menginginkan, mengharapkan, dan sebagainya. Menggunakan kata sifat atau descriptive language. Kata sifat menggambarkan tokoh, situasi atau suasana, dan tempat. Contohnya bersih, rapi, gagah, kuat, dan sebagainya. Yang terakhir adalah menggunakan kata-kata yang tidak baku dan tidak lepas dari kata seru, suruhan, dan pertanyaan. Contohnya, bagaimana kabarmu? Atau ah ya, dan sebagainya. Sekian pembahasan materi drama kelas 11 dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan terima kasih sudah menyimak. See you soon!